Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sudah masuk ke kelas? Sudah. Nah, coba guru lihat. Oh iya, semua bangku sudah terisi dengan minum ya. Coba dilihat dulu nak. Sebelah kanan atau kiri adakah sampah yang masih terlihat? Tidak. Ya, kalau masih ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Oke, betul. Dibuang dulu, masih sisa semua. Ada lagi yang masih menemukan sampah di bawah meja atau di samping tempat duduknya? Ya, ya. Nah. Jadi, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh salah seorang siswa, siapa tadi yang berangkatnya lebih awal dari teman yang lain? Pertama kali datang ke sekolah. Siapa ya? Siapa Aris? Oke, yuk dipimpin berdoa Mas Aris. Yang gerak berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Mana semangatmu? Semangatku. Mana semangatmu? Semangatku. Untuk semangat. Oke, anak-anak, coba Bu Guru mau melihat apakah kemarin Bu Guru mengingatkan untuk memotong rambut yang masih panjang. Coba Bu Guru lihat dulu. Kemarin siapa saja ya? Mas Sandi sudah dipotong itu ya? Oke, siapa lagi? Mas Hafiz, Mas Wahyu dan Mas Istas. Mas Istas sudah dipotong belum? Oh belum. Jadi tinggal Mas Istas ya. Masih ada waktu. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Senin harus sudah rapi ya. Oke. Coba Bu Guru lihat kebersihan kukunya. Oke. Masih panjang lagi. Sudah bersih. Sudah ya, masih ada yang banyak ya. Sudah bersih. Ya, sudah bersih. Oke. Ya, sudah bersih. Sudah bersih. Coba dari sini. Oke, ini potong sudah mulai panjang. Bersih. Oke. Hanya ada beberapa anak-anak yang masih panjang ya. Coba nanti dibersihkan di rumah, dipotong kukunya agar tidak ada kuman yang bersembunyi di balik kuku. Agar kalau kita makan nanti kita terbebas dari bakteri. Iya. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran
saja jenis-jenis pantun dan kita sudah membuat pantun. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan anak. Hari ini kita akan belajar untuk memerinci organ yang terdapat dalam sistem peredaran darah. Kemudian mampu menguraikan fungsi setiap organ pada sistem peredaran darah dengan benar. Lalu membedakan pembuluh arteri dan pembuluh vena dalam sebuah tabel dan membuat alur peredaran darah besar serta alur peredaran darah kecil. Nah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak nanti bisa mengetahui organ peredaran darah itu apa saja toh. Kemudian setelah pembelajaran nanti anak-anak juga bisa menjelaskan fungsi dari setiap organ yang ada dalam tubuh. Kita nanti juga setelah pembelajaran anak-anak bisa membedakan mana yang pembuluh arteri, mana yang pembuluh vena. Nanti juga ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya nanti anak-anak akan membuat sebuah skema peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ngomong-ngomong tentang peredaran darah, ya, apa sih itu peredaran darah? Anak-anak, coba sekarang kalian sudah olahraga atau belum tadi pagi? Siapa yang tadi pagi sudah olahraga? Olahraganya apa Mbak Zita? Jogging. Siapa lagi yang sudah olahraga tadi pagi? Mas Rizky sudah? Olahraganya apa lagi? Lari pagi. Sekarang Bu Guru tanya, siapa yang belum olahraga angkat tangan dulu? Oke, karena ada anak-anak yang belum olahraga, mari kita olahraga bersama-sama, guys. Iya, olahraganya apa tuh? Semuanya berdiri dulu. Tangan ke atas, ditarik ke atas agar otot-ototnya ikut meregang. Oke, dorong ke badannya, didorong ke kanan. Ya, kalau itu tangannya ke sana berarti harus ke sana, guys. Dorong ke kiri, lepaskan, lumpuhkan badan ke depan. 1, 2, 3, 4. Ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk jogging. Joggingnya jogging di tempat. Oke. Kalau ada yang susah sama mejanya, mungkin yang di sebelah sini dan sini bisa ke kanan dan ke kiri biar nggak nyampe aja. Yang ada di sebelah timur dan barat mungkin meja kursinya agak dimundurkan, oke? Oke, kita jalan di tempat, guys. Pelan-pelan saja jalan di tempat. Ayo. Pelan-pelan saja. Agak cepat. Agak cepat.
G. Coba Bu Guru akan memberi waktu 1 menit. Kalian hitung ada berapa detak nadi. Nadinya kan tek, 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 tek gitu tadi. 1 detak itu berarti 1 kali. Nanti 1 menit berapa detaknya? Hitung ya. 1, 2, 3. Mulai dihitung. Mbak Tiwi 90, Mbak Nanda 90. Ada yang lebih dari 100? Tidak ada. Ada yang 70? Mas Sandi 70. Ada yang sekitar 80? Oh, ada yang 60. Oke. Itu namanya denyut nadi. Denyut nadi itu antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Oke? Karena aktivitasnya tadi yang sudah dilakukan tadi berbeda. Dan juga setiap tubuh memiliki kesehatan yang berbeda-beda. Nah, denyut nadi itu berhubungan dengan detak jantung. Kenapa kok jantung berdetak? Jantungmu berdetak? Ayo coba dirasakan dulu, kayak nggak berdetak. Jangan-jangan nggak berdetak nih. Berdetak bukan? Berdebar. Karena kalau denyutmu berdetak, denyut nadinya berdetak, otomatis itu sama dengan denyut yang ada di jantung. Jantung berdenyut, nadi berdetak itu karena jantungmu sedang bekerja. Bekerjanya jantung adalah memompa darah. Darah kita itu dipompa untuk mengalirkan oksigen dan sari-sari makanan. Makanya fungsi jantung itu adalah mengalirkan, memompa darah agar darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah. Oke? Yuk, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Sistem peredaran darah manusia. Ini hewan apa ya? Tikus. Tikus ini juga beredar darahnya, tidak hanya manusia. Oke? Ayo mengamati. Ada yang bisa menceritakan jawaban? Siapa? Itu adalah beberapa anak yang masuk ke
ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Apa saja organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Organ peredaran darah kita itu yang bekerja adalah jantung, paru, pembuluh darah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Sudah ada yang membaca? Mas Bagus tadi malam sudah belajar? Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Bagas. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut. Coba disimak, disaksikan dengan sungguh-sungguh, oke? Menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan bahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau kiri kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu sahabat perlu ketahui, peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Klik. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik. Ya, oke. Itu tadi adalah mengenai sistem peredaran. Bentar ya. Agar sahabat semua mendapatkan update-update
Ayo jawab. Ini ibu guru punya sebuah gambar. Ini adalah paru, ini jantung ya. Ini adalah jantung manusia. Jadi jantung manusia itu dibagi menjadi 4 ruang. Seperti rumah yang punya ruangan, jantung juga punya ruangan. Jantung manusia mempunyai 4 ruang. Yang di atas namanya adalah serambi. Yang di bawah namanya adalah diri. Serambi kanan, serambi kiri, diri kanan, dan diri kiri. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Oke. Nah, dari video yang sudah anak-anak saksikan tadi, adakah yang tahu? Tadi sudah dijelaskan. Peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup, ya kan? Adakah yang ingat tadi dalam video? Maksudnya dari peredaran darah tertutup itu peredaran darah yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Halo, sebentar mas. Karena Darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Ada pendapat lain? Mas Itas? Sama dengan Bagas? Iya, betul. Tepuk tangan. Kenapa peredaran manusia disebut peredaran darah tertutup? Coba diulangi sekali lagi. Mbak Dinda mungkin? Karena darah selalu beredar di pembuluh darah. Ingat-ingat ya, peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup. Lalu peredaran darah manusia termasuk peredaran darah ganda. Ya toh? Maksudnya peredaran darah ganda yang bagaimana? Peredaran darah ganda Yang melewati jantung sebanyak 8.000. Jadi peredaran darah ganda, kenapa kok disebut peredaran darah ganda? Karena darah yang mengalir, yang beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Ya, jadi ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil hanya mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Waduh, Mas Bagas, cermat sekali tadi ya, menyaksikan videonya ya. Sudah dijawab sama Bagas. Apa tadi peredaran darah kecil? Darah hanya beredar dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Yo, coba bersama-sama. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari mana? Jantung. Kemudian ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Jadi jalannya cuma dekat, tidak terlalu jauh. Oke, itu tadi adalah peredaran darah kecil. Ada satu lagi peredaran darah, yaitu peredaran darah besar. Ada yang tahu tadi dalam video sudah dijelaskan apa itu peredaran darah besar? Bagaimana cara mengalirnya? Siapa yang tahu? Ini, coba. Terdengar nggak? Sudah. Yang dengar hanya Bu Guru, Mbak Ines. Coba suaranya dikeraskan lagi agar temanmu, Mbak Bila, sama yang ada di pojok, Mas Bagas bisa terdengar. Apa itu peredaran darah besar, Mbak Ines? Peredaran darah besar yang mengalir ke Seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Betul, Ge? Jadi peredaran darah besar itu peredaran darah yang mengalir dari jantung, dialirkan ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Jalannya lumayan jauh karena harus ke seluruh tubuh. Makanya disebut sebagai peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil tadi kemana?
Mbak Ika. Bilik kiri atau bilik kanan? Itu kanan ya. Bilik kanan juga mengandung karbon dioksida, artinya darah papa. Jadi yang sebelah kanan itu fungsinya sama-sama karbon dioksida, darah total. Bilik kiri, Hafiz? Butuhkan pengumuman darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Iya, bilik kiri mengandung oksigen, berarti bilik kiri juga darah yang bersih. Paham tuh? Marina. Ya, sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Jantungnya itu dari bilik kanan, berarti yang bawah yang ada di sebelah kanan ya, ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, tapi finishnya ada di serambi kiri. Serambi kiri berarti atas, serambi atas ya, serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Jantungnya dari bilik kiri di sini ya. Ini bilik kiri ke seluruh tubuh. Kalau ke seluruh tubuh artinya mengarahnya ke bawah. Kalau ke paru-paru mengarahnya ke atas. Bedanya seperti itu. Seluruh tubuh kembali lagi ke jantung sebelah serambi kanan sebelah sini. Dari bawah bilik kiri menuju seluruh tubuh, kembali lagi ke serambi kanan. Ingat-ingat ya? Ya. Nanti di bahan ajar sudah ada, bisa anak-anak baca kembali lagi. Nanti di rumah bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Selanjutnya, kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh. Oke, coba tuliskan dan tentukan peranan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Coba dibacakan jantung. Mas Anwar. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, letaknya Di dalam organ darah sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Oke. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Oke, jantung itu besarnya hanya sekepal tangan pemiliknya. Oh, berarti kalau jantungnya Bu Guru hanya sekepal tangannya Bu Guru. Kalau jantungnya anak-anak coba dilihat kepal tangannya seberapa? Ya, itu ada di sebelah rongga dada sebelah kiri. Ini guys, berarti yang berdetak itu loh ya. Ini guys, jantung seperti ini. Tadi sudah kita pelajari bersama. Ada serambi kanan di sini, serambi kiri, bilik kanan dan juga bilik kiri. Ada banyak sekali di sini. Ada pembuluh darah, ada aorta, pulmonalis, kava, arteri, arteriola. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu adalah jantung bila berdetak, deh. Nah, setiap berdetak artinya berdenyut. Ya, denyut itu tadi kita sudah menyebut denyut tadi ya. Kalau denyut tadi, Mas Bagus bisa duduk. Kalau denyut tadi dewasa itu sekitar 60 sampai 80. Untuk anak-anak sekitar 70 sampai 100. Tadi guru tanya, semuanya hampir normal ya, cuma ada beberapa tadi yang 60. Harusnya yang normal itu di atas 70. Oke? Tadi kita sudah menghitung kecepatan jantung. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan jantung disebut elektrokardiogram. Lihat enggak? Di dalam
pembuluh arteri itu yang membawa darah yang kaya oksigen. Untuk pembuluh gale itu yang membawa darah kaya karbon dioksida. Selain itu juga ada pembuluh kapiler atau disebut juga pembuluh rambut. Pembuluhnya sangat kecil sehingga disebut sebagai pembuluh rambut. Fungsi dari pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Nah, seperti selang. Pembuluh darah itu seperti selang mengalirkan darah. Ya, kita nanti kalian bisa melihat lebih lanjut melalui internet, melalui Google, melalui YouTube, nanti bisa diakses di rumah ya. Ya. Paru-paru, selain jantung, pembuluh darah, ada juga paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, karena yang dialirkan darah itu adalah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang bernapas, yang membutuhkan oksigen itu tidak hanya paru-paru, tapi seluruh tubuhmu sampai ke otak itu perlu oksigen. Dialirkan oleh siapa? Yang mengalirkan oksigen siapa? Ya? Darah melalui sistem peredaran darah. Ya. Kemudian mungkin guru mempunyai sebuah video. Halo teman-teman, balik lagi bersama Kaita. Kali ini kita bakal bahas soal tentang organ peredaran darah. Pada soal sudah disajikan ada perbedaan pembuluh arteri dan vena. Tapi tidak semua pernyataan yang ada itu benar. Itu adalah perbedaan pembuluh arteri dan vena. Perbedaan yang benar. Ya, sebelumnya teman kecil masih ingat apa itu arteri dan apa itu vena? Tepat, pembuluh arteri atau yang biasa disebut nadi merupakan pembuluh yang kaya oksigen. Alirannya keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya, pembuluh vena atau yang biasa disebut pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi ini kebalikannya dari arteri. Nah, kecuali vena pulmonalis karena membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Sekarang kita akan coba cek pernyataan yang ada di tabel. Pernyataan pertama, arteri letaknya jauh dari permukaan kulit, sedangkan vena letaknya dekat dengan permukaan kulit. Pernyataan ini tepat ya, karena pembuluh arteri letaknya tersembunyi, sedangkan vena dekat dengan permukaan kulit. Pembuluh vena bisa diamati dari pergelangan tangan, biasanya berwarna kebiru-biruan dan panjang. Ini namanya vena. Pernyataan kedua, arteri arah alirannya menuju ke jantung, sedangkan vena arah alirannya dari jantung. Pernyataan ini kurang tepat. Harusnya arteri arah alirannya dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan vena arah alirannya menuju ke jantung. Pernyataan ketiga, dinding yang tebal, kuat dan elastis dimiliki oleh arteri, dan dinding yang tipis dan kurang elastis dimiliki oleh vena. Pernyataan ini tepat. Arteri tebal karena bekerja sangat kuat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, jadi harus tebal, kuat dan juga elastis. Pernyataan keempat, arteri terdapat katup di kekadron pembuluh, sedangkan vena hanya ada satu katup. Pernyataan ini kurang tepat. Seharusnya arteri hanya memiliki satu katup, yaitu dekat dengan jantung, sedangkan vena katupnya di sepanjang pembuluh. Pernyataan kelima, bila terputus darah memancar dan berduit, sedangkan vena bila terputus darah mengalir meleleh. Pernyataan ini tepat ya. Kenapa arteri jika terkena luka atau terputus darahnya memancar? Selain karena memiliki satu katup, darah arteri berasal dari jantung yang memiliki tekanan sangat kuat karena harus memompa ke seluruh tubuh. Berbeda dengan vena yang katupnya ada di sepanjang pembuluh darah dan tekanannya kecil, sehingga saat terluka darah hanya mengalir dan lebih cepat berhenti. Selain itu, ada lagi loh perbedaan lainnya. Arteri denyutnya seirama dengan denyut jantung, sedangkan vena tidak berdenyut. Kemudian arteri umumnya berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan vena umumnya berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Perbedaan yang terakhir, darah arteri berwarna merah terang karena mengandung oksigen, sedangkan vena berwarna gelap
karena banyak mengandung karbon dioksida. Jadi, perbedaan yang tepat pada tabel ditunjuk oleh nomor 1, 3, dan 5. Jawaban yang tepat yaitu B. Gimana teman kece? Halo teman kece. Sudah, itu tadi adalah perbedaan antara arteri dan juga vena. Arteri disebut juga apa tadi dek? Vena disebut juga bakteri. Arteri itu bisa kamu lihat di sini. Arteri kamu bisa lihat di sini. Terlihat nggak kalau di pergelangan tanganmu itu seperti ada rambut? Bukan rambut ya. Seperti ada garis yang warnanya apa? Hijau. Ini adalah vena. Vena itu letaknya dekat dengan kulit. Sedangkan arteri itu jauh. Jadi kalau arteri tidak terlihat. Ini vena. Vena terlihat. Ya. Oke. Ada yang tidak terlihat? Semuanya terlihat? Terlihat. Oke. Sebelumnya, kita akan berkelompok untuk mengerjakan tugas kelompok berdiskusi. Tapi sebelumnya, sebelum berkelompok, kita duduk dulu, nak. Duduk dulu, nak. Oke. Kita duduk dulu, Nah, sebelum berkelompok untuk membangkitkan konsentrasi, Bu-guru punya ice breaking yang agar kita lebih semangat untuk berdiskusi nanti, Nah, coba berdiri dulu. Berdiri. Jadi ini namanya permainan gajah dan ayam. Ketika kalian melihat gajah, apa yang terlintas dalam benakmu kita melihat gajah? Apanya yang identik dengan gajah? Hidungnya panjang. Ya, hidung panjang jadinya bagaimana hidung panjang? Ayo. Tirukan gerakan Bu Guru. Hidung panjang. Telinganya bagaimana kalau gajah? Lebar. Dan kalau gajah itu telinganya bukan gini-gini, Kalau seperti ini, kelinci. Tapi kalau gajah gini-gini ya. Ya, jadi kalau gajah itu hidungnya panjang, dan juga telinganya seperti kipas, ya. Sedangkan kalau kalian melihat ayam, apa yang identik dengan ayam? Suaranya ya. Ketika Bu Guru bilang konsentrasi, kalian menjawab konsentrasi, dimulai. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bu Guru akan menunjuk gajah. Ini kamu sini, Bu Guru akan menunjuk misalkan di sini ya. Bertiga, gajah berarti yang tengah, yang Sofian seperti ini, yang tengah ngeten, untuk Roni dan juga Mas Lisa seperti ini. Ya. Kalau Bu Guru bilang ayam,
Berarti Sofyan petak. Sebelah kanan dan kirinya seperti itu. Paham ya? Paham ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi.
Iya. Nanti kalian akan membuang skema darah-darah seperti ini ya. Oke. Nanti dilengkapi setelah selesai skemanya dilengkapi dengan keterangan. Diberi anak panah itu peredaran darah kecil atau peredaran darah besar. Mengandung oksigen atau tidak mengandung oksigen. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh dikerjakan secara berkelompok. Ya, gambarnya bisa dibikin terlebih dahulu. Orangnya ya digunting semuanya. Jadi untuk gambar paru-paru, gambar tidak dulu Mas Ali. Untuk gambar paru-paru, gambar jantung, nanti kalian gunting sesuai bentuk gambarnya ya. Jangan kotak ya, tapi digunting sesuai bentuk gambarnya. Dapat sudah terpotong, Mbak? Masih, Pak? Tahu, Pak? Baik. Bu, ini ada dua warna. Maksudnya apa? Yang merah, ya. Ini kan juga dua warna tadi ya. Merah dan biru. Nanti yang biru kalian potong seperti yang merah. Oke? Dalam bisa digunting hanya soal satu gunting. Nanti seperti orang. Oh iya,
Jangan lupa ya, kalau sudah anak-anak. Halo. Anak-anak jangan lupa nanti kalau sudah selesai, barangkali ada potongan kertas yang ada di atas meja, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Nah, yang berserakan di bawah bisa sekarang atau nanti diambil dulu. Nanti setelah pembelajaran selesai, kita bersihkan bersama-sama, ya. Aja, Mas. Tolong sapunya taruh ke sana dulu. Kelompok yang sudah selesai bisa dilanjutkan dengan membersihkan tempat kelompoknya. Kelompok yang belum masih ada waktu sekitar 2 menit. Oke? Kalau peluang habis masih kurang apa? Banyak sekali. Ya, ini dari kelompok Venula contohnya anak-anak. Kelompok Venula sudah jadi kurang lebihnya seperti ini, Ge. Kelompok apa ini apa? Ini kelompok apa nama kelompoknya ditulis di bawahnya? Nama anggota kelompok. Jangan apa-apa, tidak ada jawabannya kok. Oke, nanti kalian ketika anak-anak nanti ketika membacakan di depan itu ini ada yang memegang 2 orang, kemudian ada yang menjelaskan. Dalam kenapa Mas? Kertas ditunjukkan. Ya? Untuk yang sudah selesai, bisa kalian diskusikan nanti siapa yang membaca, yang menerangkan ini, nanti siapa yang menjelaskan ini, seperti itu. Bisa didiskusikan dulu. Bisa didiskusikan dulu. Ini kok waktunya kurang? Namanya sudah selesai dong. Tadi ngapain? Ada yang cuma bersantai-santai, kalian jangan kerja. Nah, sebaiknya silakan dulu Mas. Sebaiknya semua anggota kelompok bekerja sama. Jadi bisa selesai dalam waktu, ya. Bisa selesai tepat waktu. Selesai ya? Satu menit lagi. Nanti dilihat nanti. Ini
menjelaskan atau memaparkan apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah anak-anak diskusikan di depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau maju? Siapa dulu? Kelompok apa dulu? Aorta. Kelompok aorta silahkan maju. Kelompok aorta. Ya, bisa dimulai. Baik. Mengenalkan kami dari
saya David, di samping saya adalah Dewi, Gita, dan Universitas. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. akan disampaikan oleh Mas Gita. Saya akan menunjukkan diri paru-paru ini jaga gigi tubuh manusia. Oh, terdengar nggak? Ada bahasa lagi nih. Ini paru-paru, ini jantung, ini tubuh manusia. Mengapa? Maaf, Mas. Peredaran darah manusia terputus karena mengalir di bendungan darah dan darah sedikit karena mengalir ke jantung, paru-paru, peredaran darah besar mengalir ke jantung manusia mengandung karbon dioksida. Ya. Ini mengandung oksigen. Ya. Jawab ditanya kepada teman-teman. Adakah yang ingin bertanya teman-teman? Adakah yang mau bertanya teman-teman? Mengapa peredaran darah manusia disebut peredaran darah manusia? Yang melewati jantung sebanyak 2 kali. Karena melewati jantung sebanyak 2 kali. Kita tepuk tangan. Tutup. Sekian dari kelompok Ayola. Terima kasih. Oke, silakan menuju kelompok mana? Kelompok Ayola. Ayola. Dari kelompok Apa? ya. Kami akan menjelaskan hasil mengenai peredaran. Akan disampaikan oleh silakan Mbak Ida. Mulainya tolong didengarkan. Dengarkan dulu deh. Ngobrolnya nanti ya.
tidak? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan pilih salah satu kelompok. Nah ini ada dua panah. Panah yang warnanya merah itu artinya
berdarah kotor. Sedangkan mana yang berwarna kuning adalah darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen adalah darah yang bersih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, karena diskusi kelompok sudah selesai, kita kembali ke tempat duduk semula. Sudah ya, tadi sudah untuk berdiskusi. Sekarang coba guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian dalam belajar pada hari ini? Senang. Ada bagian mana menurut anak-anak yang paling menyenangkan? Berdiskusi. Ketika berdiskusi ada yang main? Ketika apa banyak? Presentasi. Kita melihat video. Coba adakan materi atau pembelajaran yang belum mudeng, yang belum paham. Sudah paham, baik. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bersama-sama ya. Kita sudah belajar apa saja tadi ya? Apa? Mempelajari peredaran darah manusia.
Mulai 70. Arteri 85. Aorta 85. Arteriola ya 85. Aorta 85. Dan lava 95. Tepuk tangan. Untuk kelompok yang terbaik hari ini, Kakak. Kakak, silakan maju. Tepuk tangan untuk Kakak. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah asal Nusa Tenggara Timur, yaitu Anak Kambing Saya.